Gitulah. Oke, Cak. Oke, Silahkan. langsung aja ya. Nggak apa-apa. Ntar ada yang beberapa pada ini sih. Oh iya. Pada join. Gue undang teman-teman aja sih yang kenal-kenal lo aja. Ya. Jam 8 kan lo undangnya soalnya. Jam 8 nah. Terus sengaja biar biar nggak kaku banget. Kalau podcast kan gue perhatiin biasanya pertanyaannya template kan. Gue juga bikin pertanyaan yang template gitu. Cuman kadang-kadang kalau dari orang yang nyimak kita ngobrol, mereka tuh suka punya kepikiran yang antik-antik gitu. Pertanyaannya yang kita nggak kepikiran. Iya. Gitu sih. Oke. Langsung aja kali ya. Sambil jalan. Siap. Nah, sebenarnya sih gue bikin podcast ini cuma pengen lebih ke apa ya, buat ajang silaturahmi aja sih. Dari gue gitu. Ya. Terus kan kita agak susah kalau ketemu ya gitu deh. Nyari waktunya juga kayaknya. Iya benar. Kesibukan masing-masing. Tambah sibuk juga kan belakangan. Ya. Sibuk ngisi konten aja. Lu jadi terkenal sebagai DJ gitu. Tadi temen gue bilang, oh ini yang program dia yang love song bukan. Gue ngajak dia ngobrol. Yoi, love song itu. Gue sering liatin aja di IG kan. Apa kegiatan. Yoi, gue sama Merdi di Korea. Iya. Lucu sih. Oke, tadi gue bikin pertanyaan. Baru tadi sih, spontan aja. Oke. Sip. Ini kan PSBB bentar lagi udahan nih. Iya kan? Bener gak sih? Katanya sih tanggal 4. Mudah-mudahan jadi perpanjang. Ya. Nah, ya. Udah ada rencana apa aja loh kalau dari lu? Gue terus terang belum ada rencana apa-apa sih. Gue malah mikir kalau tanggal 4 bener udah berapa persen gitu kita bisa beraktivitas kan nggak tahu juga. Jadi gue malah nggak mikirin gue deh, gue mikirin anak gue sekolah nggak ya? Jangan, kalau bisa jangan deh. Iya. Ya, gue lebih mikir ke situ. Cuman kalau misalkan rencana dunia permusikan sama sekali belum ada sih. Cuman kemarin ya kan karena gue music director Reza kan. Iya. Jadi jadi baru kemarin tiba-tiba si Teresa WhatsApp aja, workshop deh yuk gitu. Ya ayo aja. Mungkin kalau PSBB udah mulai itu yang pertama kali ya. Gue mulai workshop lagi sama Teresa kali. Workshop dulu ya. Membereskan apa yang memulai apa yang diinginkan sama dia aja. Bentuknya rekaman apa buat show gitu? Mau konser? Mau buat single ya dia. Dia bilang gue punya lagu beberapa dia udah pernah kasih dengar ke gue. Ada yang mesti diolah gitu-gitulah. Ciptaan siapa tuh kalau bocoran? Dia ciptain sendiri, dia sering ciptain lagu sendiri sih ya. Cuman maksudnya ya dia kasih dengarnya ke gue, dia nyanyi gitu, dia nyanyi doang di depan gue. Cuman gue buat lagu nih, lagunya gini gitu. Cuman belum pernah dari pertama kali dia ngomong sampai sekarang belum ada yang kita pernah realisasi. Karena kebanyakan kita kan ya fokusnya untuk live gigs saja kan. Iya. Sejauh ini gitu. Oh, oke. Ada rencana bikin single. Berarti dari tahun berapa tuh mulai sama Teresa? Kalau boleh tahu. Gue pertama kali waktu megang show-nya dia itu belum lama kok, 2018. Iya kan? Di Palas. Waktu dia balik lagi gitu. 2018, habis itu gue liburnya lama, hampir setahun. Nggak pernah manggung lagi. Terus sampai setahun pas sesudahnya ada event di Palas lagi. Persis setahun setelahnya, itu gue habis itu beberapa event setelahnya lagi habis itu mulai dari pertengahan tahun sampai kemarin sebelum PSBB terakhir. Tapi lumayan padat ya gue perhatiin, maksudnya jadwal manggungnya. Padat. Cukup padat sih sama Reza. Karena dia juga lagi high demand. Terus ya dia sebagai performer asam garam jangan ditanya sih ya. Gue tanya sih. Megang banget deh, panggung tuh megang gitu.
Bahkan musisi-musisi yang ikut main juga ngerasa wah gila nih orang energinya kebawa semuanya. Gitu. Jadi belum ada rencana apa ya selain workshop single itu Belum, ya, belum ada. belum secara musik ya live performance belum ada. Belum ada sih. Ya kan berarti kalau emang tetap jadi dibuka ini kan PSBB kan berarti orang udah pada harus siap sama new normal kan sih. Kayak banget. Kan? Enggak, gue sih belum kebayang. Sama. Tatanan baru ini sudah empire gitu mulai. Sudah. Gue sih gak kebayang sih. Maksudnya apa manggung pakai masker gitu. Iya, Atau itu mungkin juga sih. atau mungkin apa? During PSBB ini gue manggung yang di luar rumah sekali. Oh, sempat manggung. Ya, tapi kan online gitu. Kita harus harus rekaman live streaming gitu kan. Ya. Nah, live streamingnya aja itu juga lucu. Maksudnya canggung aja gitu kayak. Ini pakai masker banget gitu gimana? Waktu latihannya sih pakai masker, tapi begitu udah di-take, dicopot, cuman berdiri jauh-jauh gitu. Dan memang untung kan ya kita pakai ear monitor system kan ya, jadi ya maksudnya ngobrol ear monitor juga oke, cuman gue udah jauh-jauhan, abis itu lucunya gini, maksudnya kayak konsumsinya kita gitu ya, F&B-nya, air mineralnya semua dinamain. Jadi kalau udah ambil minum punya lo ngambil lagi punya lo lagi. Jadi kan kalau dulu cuek-cuek aja kan. Cuek aja, sikat-sikat aja. Ini siapa nih gini? Gue bagi air nih gitu. Sekarang enggak udah. Taruhin misalnya, ini punya Nikita, dia punya Rian, dia punya Iqbal gitu. Ada namanya semua. Oke, berarti gue belum punya gue lagi. Habis itu makanan juga gitu dinamain gitu. Maksud gue ya antisipasinya udah sampai segitunya. Ya, kurang lebih nanti bakal kayak gitu sih seterusnya ya. Gue rasa sih. Gitu. Itu dari segi kebersihannya aja kan. Maksudnya, tapi ini kan kalau kita ngomongin sebagai performer ya, kalau nanti manggungnya tuh bentuknya udah ada bayangan belum sih bakal kayak apa formatnya gitu. Kalaupun emang orang pada kangen juga nih nonton live show gitu, gue perhatiin banget. Wah, gue bingung sih. Gue lebih bukan ke kitanya, bukan kita performernya. Kalau kita performernya, kita pikirin kita di atas panggung, kita bisa ngejarak misalkan seorang semeter, udah kebayang dong, ya kan? Oh ya, berarti gue berdirinya nggak terlalu jauh, berdirinya segini, oke. Kita bisa ukur. Tapi penonton nih kita nggak tahu gimana ya. Dan juga misalkan gini, ya kan, maksudnya pembahasan, gue juga bekerja di festival, jadi pembahasan ini juga jadi ada kan, kayak misalkan belum bisa menemukan solusi dari belakang panggung sampai ke depan panggung itu belum bisa. Jadi misalkan gini, oke, di belakang panggung ada green room itu kan dipakai sama berbagai macam artis. Jadi bagaimana kita caranya change over dari satu artis ke artis lain, berapa lama waktu durasi yang kita perlukan supaya benar-benar bersih sesuai dengan kaidah PSBB. Habis itu kita masuk ke depan, maju ke depan. Kalau misalkan ada stage crew yang bawa alat-alat, itu bersihnya gimana ya? Gitu. Terus touch keyboard tuh gimana ya? Dipakai rame-rame kayak gitu-gitu kan? Itu kan yang mesti dipikirin ya. Atau misalkan, ya itu gue cuma waktu itu ngomong, tapi mungkin kita bisa memperlakukan apa yang diberlakukan sama misalkan konteksnya untuk masalah kesehatan sama kayak si siapa namanya pertandingan bola si Ocep itu Rosen nih ada Rosen Ocep sama kayak pertandingan bola gitu apakah lo 2 minggu sebelumnya lo disinfektan rame-rame gitu disinfektan rame-rame habis itu lo dites lo sehat semua gitu untuk buat main ke sebuah festival segala macam itu kan juga mesti dibicarain akhirnya. Hal-hal yang tadinya kita ngapain amat kayak gitu. Kita sapa dulu ya yang baru kok ini. Sampai kita lanjut lagi.
Jauh nih dari Tarutung nih. Maaf bro. Toronto. Oke. Gimana nih sahabat-sahabat mantap makan tabungan? Makan tabu. Gue udah unmute loh. Hah? Udah Bang, sahabat Udah mantap. ada. Woi. Sahabat mantap nih makan tabungan. Makan tabungan. Mantap. Bang Otis gila. Rosen, apa kabar? Baik, Nick. Hasan. Gimana nih kabar semua? Ya, gini-gini Iya, aja. Sahabat mantap. Sahabat. Rosen Terus, cicilan udah kelar nih kayaknya. Waduh, gila nih. Oh, udah pakai kutang nih. Kirim duit. Tadi kita lagi bahas tentang kira-kira format festival bakal kayak apa ya untuk dengan kaidah sesuai kaidah PSBB ini. Kan pasti bakal diterusin sampai new normal ini bisa dibilang udah mulai gitu. Tadi cuman kemarin gua tuh kan sempat ya, akhirnya tetap aja kita coba kayak Mbak Dewi gontakin tetap aja gitu. Ayo kita mulai ini deh. Kita mulai aja sekarang, kalau nggak kita nggak mulai nih kan. Oke, sorry. Yuk. Salah. Gue mute dulu ya, Rosen sama Bang Ocit. Yuk. Ya. Lanjut. Kita mulai ngedraft untuk Java Jazz lah tahun depan, segala macam kan balik lagi. Iya gimana nih proseduralnya gimana? Apakah tadi gue cerita sama Caka, ya kita lagi mencari jalan keluar dari backstage sampai ke stage dulu aja. Bagaimana perjalanan dari backstage sampai ke stage bisa memenuhi kaidah dari PSBB. Jadi gimana sih? Jadi change over-nya dari satu artis A ke artis B itu mesti berapa lama? Green room-nya harus sesteril apa? Dan itu kan berarti untuk semua panggung jatuhnya. Atau kita kurangin panggung udah pasti kayaknya gitu. Terus pembatasan jumlah penonton kita nggak tahu apakah perlu gitu. Karena gue rasa yang kena kan semua ya sektor. Bahkan mungkin gue nggak tahu ya, gue sotoy kali, cuma gue rasa kementerian juga bingung kali mau ngapain ya. Dia juga bingung, apalagi yang baru jadi menteri membuat parekraf gitu kan bingung juga mau bikin apa dia. Gitu. Iya. Gitu. Belum lagi kan pertama artis luar ya kan pasti ngasih ridersnya ya kayak pasti kan. Terus juga emang dari kita sendiri dengan adanya orang dari luar datang ke sini kan pasti lebih hati-hati juga ya nggak sih? Iya benar juga. Tapi kita juga belum tahu ya sampai se-strict apa mereka boleh ke luar negeri. Apakah kita kena travel ban? Gue juga nggak tahu. Oh iya benar. Itu juga belum tahu sih gue. Cuman waktu itu ngobrol ya udahlah yang penting kita coba dulu, kita mulai offering. Kalau memang misalkan dibuka udah siap gitu. Kalau nggak dibuka ya udah kita kan tinggal bilang. Kita bisa bilang bahwa memang nggak ada izin. Yang paling susah katanya buat izin keramaian itu. Izin keramaiannya justru ya. Sekarang makin susah pasti. Iya. Iya sih. Ya gue dengar juga emang izin keramaian belum tentu 2021 itu bakal istilahnya mudah atau normal kayak kemarin lagi sih. Iya. Iya sih. Itu salah satu yang gue pengen tanyain kan. Ya karena ya kita kan semua tahu lu yang megang program director FST Java aja sih. Jadi gue pengen tahu aja kan. Maksudnya udah sejauh mana emang perencanaannya terus. Pusing lah ya. Biasanya tuh kalau tahun-tahun sebelumnya tuh nyiapin festival itu dari mulai bulan apa sih? Itu untuk yang Agustus meeting pertama. Habis itu mulai booking artis luar dulu. Karena mereka jadwalnya kan udah kepatok setahun. Gitu. Jadi kita nyari September lah gitu. Pokoknya sebelum Desember tuh udah bisa bungkus saat nama-nama gede lah. Gitu. September ya?
biasanya gitu. Biasanya. Udah mulai bisa ke oke ini udah ke book gitu misalnya. Ada juga yang udah di book begitu Java Jazz selesai book langsung buat tahun depan. Oh. Gitu. Itu kenapa bisa dapat 2019, kenapa bisa dapat Moonchild, kenapa bisa dapat Donny McCaslin, kenapa bisa dapat lain-lain gitu nama-nama kayak Robert Glasper gitu. Itu karena Java Jazz 2018 selesai langsung booking buat tahun depannya. Karena mereka yang gitulah jadwalnya yang rame-rame gitu. Jadwalnya Rame habis. Rame habis ya. Wow. Tadi kan buat teman-teman juga belum, gue ulangin dikit ya. Rencananya kan memang setelah lepas PSBB ini belum ada rencana selain workshop ya. Nah, terus new normal kayak gini. Terus sebenarnya gue ada pertanyaan apa ya? Gimana cara nanyanya gitu. Gue baca dulu. Nah, kalau menurut lo nih, kira-kira itu industri musik ke depan tuh seperti gimana? Di luar festival ya? Di luar festival ya? Kayak Mbak Devi pertanyaannya. Prediksi, kan lu pasti bisa prediksi kan? Kan lu tomorrow people kan? Nah jadi orang hari besok jadi. Gimana ya? Wah, kalau ngeliat kayak gini, kayaknya kalau ngeliat kayak gini, kesan gue sejauh ini deh, orang itu udah nggak apa ya, yang mereka pengen, mereka udah krisis hiburan. Kalau kata Iga Mas Hardi itu udah krisis hiburan banget. Sepakat. Jadi apapun akan diterima. Tapi justru kesempatan kita di rumah untuk bikin musik dengan kualitas yang baik. Karena kita punya banyak waktu buat crafting musik sebetulnya kan. Yang lu ngerilis sesuatu, lu punya waktu crafting. Kita nggak tahu deadline-nya kapan. Pokoknya ya selama PSBB ini kita bisa keluarin gitu, dan gue rasa industri musik seperti apa setelah PSBB, lu bakal lihat makin banyak orang jago sih. Di rumah nggak ada kerjaannya selain ngulik, gila. Yes, gue aja udah revisit beberapa fingering yang gue udah lupakan dulu gitu. Balik lagi, oh gini toh. Ada hal-hal yang kayak unfinished business gue lah dulu. Kayak gue nggak bisa nail lagu-lagu ini kenapa ya dulu. Sekarang gue punya waktu, oh gue tahu nih ngakalin ini gimana. Maksudnya like it or not, gue aja balik lagi jadi Ebersol bunyi terus. Jadi Ebersol. Oke. Mau. 1, 2, 3. Yoi. Lalu ting. Masukin ke DAW bisa dicepetin kan. Iya. Asik. Kalau mau main fast swing gitu kan. Jadi gitu-gitu. Gue balik lagi sih kalau gue. Jadi bener kata pasti pas lo lihat orang-orang di Instagram aja kan lo udah tahu, wah ini sih sebetulnya kita punya banyak potensi bagus gitu. Setelah PSBB ini gue rasa makin banyak orang yang bagus yang makin ketahuan gitu. Udah nemu berapa orang baru, nama-nama baru yang lu perhatiin di Instagram? Belum. Belum. Oh enggak sih, gue setiap hari gue nge-like si gitaris yang keluarga Song. Oh, Samuel Song. Yoi. Itu ajaib sih keluarga itu. Itu tiap hari bisa gue komen-komen terus. Ya. Nah, mereka termasuk ajaib sih. Yang siapa yang main drum tuh? Ya gue pernah lihat dia awal-awal dia pertama diajarin drum sama Mas Edi sih, sampai akhirnya sekarang sejago itu luar biasa. Bagus banget ya tuh loh. Maksud gue 16 tahun tapi udah ada feel-nya gitu. Iya. Nah itu sih. Itu salah satu yang penemuan. Ya sih memang gue setuju kalau bakal banyak orang jago ya, apalagi kalau kita lihat di Instagram tuh hampir setiap saat itu kalau kita scroll pasti orang banyak yang videoin
mereka main musik ya, entah itu cover Iya. atau lagunya sendiri gitu. Iya. Gitu. Terus ini paling orang udah mulai mikir online apa namanya? Online teaching. Oh, tadi lu nanya abis PSBB, gue lupa lagi. Gue ada project satu. Nah, apa Gue tuh? nggak tahu, tapi kayaknya belum bisa di-disclose deh. Tapi jadi sama sebuah perusahaan apa tuh ya? PH. Apa namanya? Jadi mereka bikin series kayak masterclass.com gitu modelnya. Oh, Mas Kelas. Tipenya kayak gitu. Tipenya kayak gitu. Jadi, tipenya kayak gitu. Jadi mereka hubungin gue kerjasama bikin bundle, bikin package-nya gue gitu. Musik tapi? Jadi musik. Jadi gue kayak macam-macam. Misalkan jadi kayak misal cara belajar gitar, tapi ala gue aja. Jadi nggak terlalu methodikal, ya. Tapi style gue mau kayak apa, segala macam gitu. Lu banget deh lah ya kayak gitu. Iya, model-model gue lah gitu. Iya. Pokoknya gimana caranya mengembangkan motif gitu. Sedikit teori banyak praktek. Iya, sedikit teori banyak praktek. Gitu. Tahu yang penting-penting aja. Iya, tahu yang penting-penting asal tahu namanya. Iya. Iya tahu. Oh, jadi bikin semacam itu ya? Iya, bikin itu. Jadi itu nanti skill untuk bertahan hidup. Berbayar gak itu nanti rencananya? Itu berbayar. Itu berbayar. Jadi gue sharing revenue sama company-nya. Gitu. Pricing-nya kira-kira boleh tahu nggak? Udah sempet di kayak satu modul 100.000 ya setahu gue. Gitu. 100.000. Affordable kok. Gitu. 100.000 tuh untuk misalnya kan kalau kita di Udemy itu ada berapa series itu? Jadi itu kayak 1 jam. Misalkan gue ngomongin modes doang sejam. Jadi sebetulnya dia bisa pick and choose mau ngomong apa gitu. Nah, yang pertama kali gue discuss sama mereka, gue bilang, wah kalau nggak bertahap, gue bingung karena gue dulunya pengajar kan. Jadi kalau random gitu, gue biasanya dari fingering, abis itu baru ke 7 basic chords gitu, misalkan gitu kan. Jadi biasanya gitu. Dia bilang, nggak, justru gue nggak mau kayak gitu sih, dia bilang. Gue maunya kayak misalkan, lu nonton masterclass.com, Tom Morello ngajar. Tom Morello ngajar pakai lagunya Rage Against the Machine, technically mungkin jauh dari apa yang lo bayangin. Tapi essence-nya lo bisa dapet. Oh iya juga ya, gue bilang. Jadi approach-nya beda nih. Oh gitu, jadi bukan methodikal kayak, tapi bisa secara silabus apa enggak gitu, gue bilang. Itu nanti yang baru mau di-discuss sama ada tim silabusnya gitu, sama mereka. Kira-kira rencana rilis kapan tuh? Ini belum tahu, baru belum mau tahu, ya? ngomongin. Jadi gue habis Zoom meeting minggu lalu, habis itu minggu ini karena kepotong libur, kayak libur aja kayaknya baru mungkin 1 hari 2 hari baru ngomong sama legalnya, ngomongin segala macam lah. Gimana kepemilikannya itu ntar gimana gitu. Ya kan. Pasti urusan bagi-bagi rotinya. Iya, bagi-bagi rotinya. Iya kan. Ide kreatif berarti punya lo itu ya, secara enggak juga ya? Enggak juga. Propertinya itu akan menjadi milik bersama. Iya, akan jadi milik bersama. Cuman nilainya berapa gitu, itu yang mesti di-disclose aja. Oke. Baru dengar lagi bikin. Berarti masuknya itu edukasi ya? Iya, cerita. Balik lagi sebagai pengajar. Nggak lepas dari mengajar. Oke. Sebenarnya gue ada pertanyaan sih. Langsung. Dari tadi. Banyak sebetulnya. Iya, sebetulnya. Karena banyak yang pengen gue tanyain, cuma gue harus milih gitu loh. Nah, ini gue punya pertanyaan yang sangat lu banget. Kan biasanya lu suka ngasih referensi musik nih, denger ini. Nah, sekarang gue mau nanya, kalau 5 musisi yang berpengaruh buat lu sampai sekarang gitu ya. Indonesia apa luar? Bebas. Pokoknya yang paling berpengaruh dan menurut lu tuh kayak mempengaruhi hidup lu banget.
secara musik. Ini ada tarik nafasnya. Yang pasti yang bersinggungan langsung sama hidup gue sih sebetulnya pasti. Mbak Devi pasti nomor Oke. 1 tuh kali ya. Ya. Cutnya Deviana Dausya. Oke. Terus Indah Lesmana. Ini Indonesia dulu aja deh. Aksan. Oke. Ija. Wih, Pak Ija ya, Wah, terbaik. terbaik. Siapa lagi ya? Satu lagi apa ya? Om Idang sih sebetulnya. Om Idang. Memang ya suka nggak suka itu jazz semua sih ya. Karena memang lahirnya di situ ya. Jadi gue bisa jelasin satu-satu. Mbak Devi buka gue terhadap musik secara keseluruhan. Mas Indra adalah idola gue semenjak gue hobi nonton SAF ARI Safari. Jadi terus Aksan ngebukain jalan gue banget. Ija yang pertama kali yang memberikan gue kesempatan untuk kayak Tomorrow People gitu waktu itu tahun 2002 atau 2003 gitu. Terus udah show aja di GKJ gitu. Waktu itu GKJ kan rasanya anjing gimana ya? Pantes gak sih gue main di sini gitu kan ada gitu aja. Tapi Ija waktu dan Ija tuh apa ya? Orang dedicationnya dia terhadap musik jazz kan ini banget kan. Tinggi banget. Dia kalau orang bule-bule suka bilang took me under his wing ya, Ija tuh kayak gitu. Gue dibawa, dikenalin sama orang. Waktu gue pergi liburan ke Bali, ketemu sama Ija. Terus dikenalin sama komunitas Bali, sama Mas Yuri gitu-gitu. Gue masih umur berapa tuh? Kayaknya masih umur 20 kali. Terus dikenalin, terus diajak nge-jam sama Mas Yuri, Mas Koko, Rio Sidik yang dulu. Lalu yang terakhir Om Idang ngajarin gue banget gimana cara main dalam sebuah band. Ensemble ya. Ya, waktu gue main sama Om Idang dicariin, ini loh, ensemble. Main dalam ensemble tuh gini. Lo harus, kadang-kadang lo nggak main nggak apa-apa. Gitu. Yeah. Itu kan. Terus kalau pemain piano mungkin nggak bisa ngerasain sih ya main sama Om Idang. Cuma kalau pemain instrumen lain main sama dia itu bikin lo jadi jauh lebih bagus. Dia bikin lo ngerasa jauh lebih bagus pada diri lo sebenarnya. Jadi kemampuan dia buat accompany orang itu luar biasa banget. Itu levelnya beda sih menurut gue. Jadi gue dulu masih kayak taunya sedikit-sedikit mode, sedikit-sedikit scales, banyak-banyak pentatonik. Tapi dia bisa bikin, misalkan giliran gue mesti solo di lagu A apa lagu B, dia tahu gue kesulitan, sama dia diganti chordnya. Nih, ya, sangat Om. Lo main di sini aja, gitu. Ya. Nah, udah begitu dikasih gitu, gue kan langsung, gue bisa terbang rasanya waktu itu kan pas dia kayak gitu. Dan akhirnya gue belajar main. Ternyata kayak gitu juga bisa gitu. Sementara kan ada yang metodikal banget ya Mbak Devi. Ya kalau main C, F-nya nggak boleh bunyi. Gitu. Karena itu kan avoid notes gitu. Kayak gitu-gitulah. Tapi kan kedisiplinan itu gue belajar dari dia. Kalau Mas Indra kan benar-benar belajar apa ya sama dia ya? Dewa sih ya susah. Dewa. Ya. Gue cuma dengerin dia main aja. Gitu. Gue nggak pernah nanya. Kayak nggak dijawab sama dia kali kalau gue nanya kayak, "Mas, lu pakai skill apa sih di sini?" Tawain kali sama dia. Cuman kalau lu denger dia main, gila. Oh, ini gini approach-nya gitu. Ya. Kalau Aksan tuh ngajarin main everything in between mainnya. Swing gini. Dia ngajarin sama gue gini loh. Kenapa lo harus belajar bebop skill? Lu gue males banget. Gitu.
Kenapa lo harus belajar inilah? Kenapa lo harus ngerti main standards? Kenapa lo harus ngerti main scrap love from the apple? Gitu ya. Sebenarnya kan ICM kan nggak kayak gitu, saat gue bisa aja ngomong gitu. Dijelasin, lo perlu ini supaya ini, tahapannya ini, tahapan. Gitu. Metodikal cuman lebih santai. Ya, in between ya sesuai. Ya, in between. Sama Iya. dia orang satu-satunya orang yang mau ngebantuin waktu gue pelajaran ritmik gue hancur banget dulu kan. Dia kaget gitu. Apalagi mulai 16 kan, hancur banget. Lu nggak bisa gitu. Terus gue ditutor sama dia 2 minggu setiap pulang sekolah. Jadi 5 hari dalam 1 minggu, jadi 10 hari tutor sama dia. Cuma 15-20 menit selesai kelas, pergi either di kantin apa di mana, pakai buku ritmik itu loh dulu yang di Daya tuh nggak, yang isinya cuman Iya. pakai buku itu doang sama dia. Gua masih ada bukunya, tapi lupa. Iya, dia bilang sama gue bisa ngajarin lo, gue bisa bikin lo mastering 16 note dalam waktu 10 hari. Ya udah, gue bilang gue mau. Syaratnya cuma gue tiap pulang sekolah sama dia 15-20 menit kasih beres. Gitu deh. Kalau luar ya Miles, Scofield, mau Metallica lah, siapa lah, banyak lah. Gitu. Oke. Miles, Scofield. Ya, Scofield sih sangat lu Yalah. sih. Gue pertama kali lihat lu main Scofield. Gila-gilanya nih orang kayaknya ngulik. Ngulik mania gue. Ngulik mania. Pat Metheny kali ya. Bill Frisell gue suka banget. Lebih Bill Frisell ya? Iya, Pat Metheny kadang suka kadang enggak. Tapi kalau Bill Frisell gue selalu suka dengan apa yang dia lakukan. Oke. Satu lagi gitu, siapa? Ini udah 4 nih disebut. Siapa lagi ya? Medeski. Iya. Medeski, Martin Wood, atau the whole ini sih, apa itu New York apa sih namanya, gue lupa namanya, downtown New York scene. Nah, itu MMW itu. MMW. Martinus Marcus Waingapu. Nah, gue setiap kali nonton Japa aja suka ada nemu grup-grup baru yang ajaib kan. Yang terakhir yang kemarin Java Jazz kemarin, rekomendasi lu kan nonton Brass Against ya. Itu kocak ya. Kan? Kocak sih. Maksud gue rasa baru dalam sebuah festival jazz. Nah, itu kan. Nah, gue sebenarnya mau nanya 5 pendatang baru yang orang wajib dengar. Jadi istilahnya kenapa gue nanya gini, supaya orang yang kayak gue gitu nggak kaget terus gitu. Ini mudah-mudahan sih nggak baru-baru amat ya. Nggak kedengaran lama gitu. Bentar, gue soalnya baru ngelist karena harus belanja kan kita. Iya. Harus jadi gue baru ngelist, tapi gue taruh di mana gue lupa. Sebetulnya Anybody itu bisa dikonsider sebagai sesuatu yang baru ya mestinya ya. Terus lo pernah dengar Makaya McCraven? Belum. Makaya McCraven. Ya, itu dari Inggris kalau nggak salah ya. Itu pemain drum sih. Itu juga bagus banget. Kalau buat gue ada kok, gue bikin playlist. 5 aja bocoran. Jadi biar nggak kaget. Tapi kalau buat datang tahun depan gue belum tahu ya. Nggak apa-apa. Cuman ini gue wishlist lo aja pribadi gitu. Oh, wishlist pribadi. Gue tetap sih Mark Juliana beat music gue suka banget. Terus sebetulnya ada either waktu itu kayaknya ntar ya Jazz Gallery All Stars itu sih bagus banget. Pernah dengar nggak? Belum.
Gue akan bilang belum terus. Nggak, itu isinya soalnya orang-orang terkenal. Iya. Cuman Siapa aja yang gue tahu? Gerard Clayton lo tahu Oh pasti. tahu ya. Terus Ya. Linda May Oh. Linda oke. Linda Oh. Terus Iya. terus si Charles Artura. Charles Terus Atala. gitaris. Terus Joe Ross main vibraphone. Terus Kendrick Scott, Miguel Zenon. Hampir sama kayak ini SF Jazz Collective lah, serupa lah. Serupa Cuman ya. mereka yang lebih kekinian lah. Lebih ke sekarang ini. Terus ada satu gitaris perempuan namanya Camille, tapi gue lupa Camille siapa ya. Camille Sans atau Camille bukan. Lupa gue nanti deh. Sambil nyari gue juga. Lupa gue pemain coba siapa sih jazz sebentar ini deh John Raymond, lu pernah dengar? Belum. John Raymond and the Real Feels. Oke. Ya, jadi itu trio. John Raymond pemain flugelhorn sama Gilad. Oh, Gilad. Ada di situ. Gilad sama drummernya Colin Stranahan. Gitu. Excelman ya. Sama Aaron Parks yang baru. Keren banget. Oke. Ya. Itu udah 5 tuh. Sip. Noted. Ini sebenarnya bagus buat kan gue juga lagi bikin itu tuh jazz kini, salah satu yang kita lagi mau ini tuh ngasih influence buat temen-temen juga. Jadi ibaratnya kan kalau jazz master kayak Miles, gitu kan, terus kayak itu kan kayak nama-nama wajib yang kita mesti tahu kan. Nah kalau yang itu ada albumnya kok, Jazz Master by Verve. Jazz Master by Verve. Yoi, Verve Records. Nggak salah itu. Pasti bener semua itu, kena semua. Nah ini yang nama-nama baru itu yang sekarang bukan nama baru sih istilahnya, yang sekarang banget lah musiknya gitu. Ini kan kita perlu dengerin. Masuk gue gitu. Makanya nanya. Tapi anak-anak sekarang juga dengerin udah ke situ-situ juga loh, Cak. Iya. Kayak Mail gitu-gitu. Iya, Mail. Dengerinnya udah. Banyak juga ya. Oke. Lumayan. Gue lumayan sih kalau jazz masih nungguin siapa yang, soalnya kan gimana ya, musik yang ya buat gue personal banget ya, musik jazz tiba-tiba gue belajar bener-bener bermain musik kan pas waktu gue kenal jazz gitu kan. Jadi pas kalau gue pengen tahu sampai sejauh apa sih gitu, gue nggak mau jadi orang-orang yang stuck di pokoknya Brad Mehldau paling keren aja, karena gue ada di eranya itu gitu. Ya gue ngerti maksudnya. Ya kan, nggak lama kemudian, mungkin 5-10 tahun kemudian keluar Glasper, beda lagi caranya gitu. Ya benar. Pas 10 tahun kemudian langsung pas Glasper keluar, ibaratnya dia langsung ngubahin musik ngubahin banget kan. Iya. Jadi dan pemain-pemain yang model-model gitu juga pada keluar kan, salah satu model ada Gerald Clayton lah gitu, yang lu makin denger beda approach-nya orang-orang terhadap jazz itu yang modern kayak apa gitu. Dan gue senang dengernya sih. Kayak Ben Wendell gitu, musiknya. Ditanya, waktu gue sempat ngobrol sama dia kan. Gue tuh senang banget lagunya dia, judulnya wah, usianya udah nggak bohong nih. Ntar, song judul lagunya. Oke. Gue tuh ketemu dia
Ya waktu gue berhasil mengundang si Nibody ke Jakarta, begitu nyampe gue langsung samperin Ben Wendell karena gue ngefans banget. Ben Wendell pemain tenor saxophone. Lo mesti cek YouTube-nya dia. Gue kasih link di chat. Oke. Dia itu punya program namanya Standards with Friends. Wah, sedap banget sih. Ini gue nggak tahu deh dia bikinnya tiap hari apa gimana, gue nggak paham. Cuman dia jadi sama pemain, sama teman-temannya dia main standard di apartemennya. Itu kan kadang-kadang dia biasa, cuman teman-temannya dia nggak ada yang biasa. Bukan teman-teman kayak Bukan yang kita teman-teman gue, pikirin. kan? Bukan teman-teman Bukan gue. teman kita pikirin. Teman-teman dia itu tuh gue taruh di chat. Gue Si Wendell nih, gue samperin dia ketemu. Hai, gue bilang gue yang gue kuratornya Java Jazz, gue bilang gitu. Gue yang datangin lo, gue bilang gue ngefans banget sama lo. Terus saya bilang apa yang sampai waktu gue ngejuri buat itu MLD Jazz, lagu lo gue jadiin lagu buat salah satu lagu wajib buat gitar gitu. Oh iya gue main gitar juga, gue bilang, tapi lagunya gue jadi lagu wajib. Dia ketawa, kenapa lagu itu? Karena lagu song-song itu kalau dengerin itu kalau pemain gitar taunya cuman pentatonic doang ketahuan gitu. Karena lagunya cuman chordnya cuman 2 apa 3 gitu ya. Terus dia benar-benar harus bisa benar-benar memainkan modes kayak lagunya model-model Ponciana gitu. Oh, Pontianak, ya. Ya, beat-beatnya kayak Ponciana gitu-gitu. Terus gue bilang, dia bilang lagu lu tricky banget, gue bilang. Dia bilang ketawa, iya. Itu ternyata dia tanya kenapa menurut lu tricky? Karena menurut gue lu harus ngerti benar-benar gimana cara gunain modes di lagu itu. Kalau enggak lu kadang-kadang membosankan sampai habis. Akan sampai habis akan kedengaran membosankan karena lu nggak bisa, gue bilang, gue coba masukin bebop scale juga jadinya membosankan banget. Tapi lo harus bisa main gimana cara mainnya, lo bisa bikin nuansa yang pas, terus lo bisa jadiin itu either itu root atau itu fourth atau itu fifth, jadi lo bisa gunain segala macam fungsi dari harmoninya lagu itu gitu. Dia ketawa-ketawa gitu, dia bilang ya lucu juga. Terus gimana, ada berapa orang yang milih lagu itu? 1. yang milih Hesky doang, Hesky yang menang. Oke. Dari sekian banyak orang. Karena gue mau dengar gitaris main lagu ini karena menurut gue susah banget. Ya, kalau gitaris pasti kan kalau makin banyak chord, makin banyak skill yang bisa dikeluarkan kan. Iya bener. Nah, ya, gue tuh mencoba untuk coba deh. Lo ngerti gak esensinya gimana cara pindahinnya? Gitu-gitulah. Iya. Oke, lucu juga. Nah, ini ada yang baru masuk nih. Teman kita juga. Orang Bogor. Gak Bogor sih, dia orang Sentul. Wah, Kofik. Mantap. Sehat, Kofik? Sehat, Dik. Kabar, Fik? Baik. Apa kabar, nih? Aduh. Pak dosen. Anjrit. Gue udah nahan gak ngomong itu deh tadi. tinggal meta ya, belum meta nih. Meta nih, aduh. Meta apa gue invite aja sekarang ya. Mbak Devi. Nah, sekarang gue buka nih ini semua. Kalau punya pertanyaan buat Pak dosen, silakan. Gue udah selesai sih pertanyaan, gue selesai. Oke, siap. Kita punya waktu banyak. Cukup. Silakan, ada yang mau nanya nggak buat Bang Nikita dong, pas asik. Mungkin Bang Ocep. Waduh, ya. Mau nanya apa? Silakan. Lain pertanyaan dibuka nih. Ini sambil nungguin pertanyaan, gue biasanya pasang iklan nih di sini. Iklannya dagangan gue sendiri. Enggak canda. Coba. Siapa mungkin Ko Victor?
Mau nanya-nanya mungkin Apa ya? kangen-kangenan. Baru datang nih, bingung gua. Kangen-kangenan. Belum ini. Telat, sorry ya tadi. Nyambung dulu. Ya oke. Tadi gue rekap ya. Ada beberapa poin sih yang kita ngobrolin. Pertama kan prediksi industri musik ke depan kayak seperti apa udah dijelasin sama Bang Diki tadi. Terus rencana-rencana proyeknya, terus beberapa program ya yang udah disebutin, terutama di edukasi ya. Terus inspirasi doi 5 musisi berpengaruh ya dalam negeri dan luar negeri. Ya itu aja sih. Terus kalau ada yang mau nanya apa aja tentang musik, kan kalau di topiknya kan kita sebenarnya musisi serba bisa karena gue ngeliat karena gue lihat kan seorang Nikita Dopas itu termasuk orang yang menghuni beberapa posisi strategis di dalam bidang musik. Maksudnya nggak cuma gitaris kan, dia juga pengajar, band leader, terakhir kreator Java Jazz. Terus bikin program juga ya di Shoemaker ya. Ya, bisa karena cicilan dong, bener kan? Sama kayak semuanya. Jangan mantap ya. Mantap, makan tabungan. Gitu, kita baru. Ya, kira-kira itu aja sih. Ada yang mungkin teman-teman mau nanya apa sama Nikita. Kalau gue sih lagi nyiapin pertanyaan baru. Silakan. Kalau nggak ada nanya, gue yang nanya nih. Kayak guru. Gila, Dik. Parah banget nih kelasnya. IMD banget. Di manakah Pythagoras menemukan gitu? Aduh. Gini aja, gue kan si Caka tadi bilang serba bisa kan ya. Itu kan karena sebetulnya karena keadaan juga. Jadi gue kayak udah mulai sadar ini ketika kira-kira mungkin tahun 2009 apa 2010 gitu, nggak lama sebelum gue nikah. Gue sempat mungkin suatu malam gue nggak tahu gue kesambet apa, gue mikir sampai kapan ya gue main gitar ya. Karena pasti akan ada generasi berikutnya yang secara skill akan jauh lebih hebat, udah pasti. Terus dan gue nggak punya endurance buat ngejar itu semua. Karena memang dari awal begitu gue fokus mau terjun di musik, gue sadar bahwa gitar itu cuma tools gue doang. Buat biasa gue masuk ke, kan lo harus punya satu instrumen pegangan kan, supaya lo bisa you call yourself a musician lah. Lo mesti punya, you have to master satu instrumen. Habis itu lo main, dari situ lo lihat lo bisa kemana aja dari situ. Nah itu gue waktu pertama kali masuk, gue udah punya kesadaran itu. Kayak gue mau fokus di musik. Gue mau bilang gue mau fokus di musik, gue nggak pernah bilang gue mau fokus di gitar soalnya. Gue mau fokus di dunia musik lewat gitar. Habis itu gue mau belajar hal-hal yang bisa enrich gue, kayak arrangement segala macam gitu lah. Makanya gue mau sekolah musik, gue sekolah gitar. Nah, setelah itu gue punya pemikiran bahwa gue sampai kapan kayak gini, gue harus akhirnya gue coba ngalihin fokusnya untuk bagaimana kalau gue bagaimana kalau gue bisa membuat anak-anak yang baru mulai justru nggak gue anggap jadi saingan. Kalau gue bisa kasih kerjaan buat mereka, kayaknya lebih menyenangkan deh. Buat mereka juga, buat gue juga, gitu. Salah satu yang pertama yang gue kasih kerjaan waktu itu Gerald kalau nggak salah. Jadi Gerald tuh sempat belajar sama gue kayaknya 1 tahun ya, apa lebih gitu, gue lupa. Dia les gitar sama gue sama Dion saat yang bersamaan. Habis itu dia selesai, terus dia udah mulai main-main, belum ada bara suara segala macam. Gue kan suka diminta untuk cariin grup, cariin segala macam. Gue coba deh. Mulai dari situ akhirnya gue seneng kayak merekomendasikan orang ke orang lain. Itu juga menyenang, itu ada kepuasan sendiri buat gue.
gitu. Jadi gue mikir nggak satu gue nggak bisa terus-terusan gue yang oh ya kita si gitaris akan ada waktunya kan dulu gue waktu dikenal awal kita gitaris muda akan ada waktunya gue tua juga. Jadi dari gitaris muda jadi gitaris doang, habis itu jadi gitaris tua. Nah, Gitaris masa depan nih waktu itu. iya dulu. Masalahnya kita udah di masa depan sekarang, kita udah tua gue. Cuma tuh itu gue pengen nyiapin. Kalau gitu generasi berikutnya juga pasti ya mendingan, karena gue dulu ngerasa waktu baru mulai limited resources. Gue mau pay it forward apa yang Aksan, Ija, Ya, yang orang-orang Mas tadi Indra, ya. Mbak Devi tuh kasih ke gue coba deh pay it forward ke orang lain gitu. Jadi buat gue tuh merekomendasikan orang untuk memberikan orang itu panggung setelah gue tuh ada kepuasan tersendiri gitu. Kayak Ocep gue nggak ada, gue tahu nggak mungkin selamanya gue bisa misalnya gini, gue kekep dia gitu. Nah tapi begitu gue tahu waktu Tulus nyari pemain piano tuh gue tahu yang cocok nih Ocep nih. Gue teleponan dia, Ari, lu udah coba Ocep belum? Lu lagi nyari kan gitu, ini nomornya gitu. Kalau nggak salah lu waktu kita mau ke Jepang ya lu di capek. Iya, Cep. benar. Iya kan? Lagi Iya, Jepang, kita lagi mau boarding, gue ingat lu cerita bahwa oh ya gue dihubungin ini gini gitu. Iya, benar. Itu sih ada lain sih buat gue ya. Thank you, Nick. Ya, karena lu juga sendiri sempat yang ngerasain juga direkomendasiin oleh orang-orang yang tadi lu sebutin itu ya. Bener. Ya, emang itu kan masuk salah satu orang seperti itu orang yang lagi dicari saat ini kan, orang yang bisa merekomendasikan. Apalagi sekarang tadi kita kan sempat bahas banyak orang setelah ini kan pasti banyak pemain-pemain yang tadinya nggak ketahuan gitu, yang jago-jago akhirnya bakal bermunculan. Nah sekarang kan banyak nih, istilahnya kan sumber daya manusianya banyak. Tapi kan kita tahu sebelum kondisi kayak gini aja tuh panggungnya atau kesempatan buat main di mananya itu kan juga nggak banyak, nggak nambah gitu. Malah cenderung kalau ngomongin di jazz ya, malah cenderung berkurang. Maksud gua itu kan orang-orang seperti lo yang dicari gitu kalau dari si pandangan gue gitu kan. Kalau menurut lo sendiri gimana tuh? Maksudnya apakah dengan kondisi seperti ini gitu sekarang dan nantinya gitu, bagaimana supaya buat teman-teman tuh ya kayak nggak jadi orang kayak lo gitu yang nggak saingan, justru malah bisa bikin sesuatu gitu. Kayaknya nih ya. Kayaknya aja. Kayaknya karena gue mulai belajarnya bener. Jadi gue tuh belajar jazz pertama kali itu gue barengin sama literaturnya soalnya. Jadi bukan cuman maksud gue, jadi bukan cuman technical abilities aja, bukan technical stuff gitu yang gue pelajarin. Kalau saat yang bersamaan gue baca bukunya Miles, judulnya Miles, yang gue baca itu Miles Beyond. Jadi sebetulnya nggak ada hubungannya sama history of jazz sama yang gue pelajarin ya. Jadi bukan tentang Miles di era swing era atau Miles di era bebop, bukan di situ. Justru Miles Beyond tuh Miles di electric Miles. Nah, yang secara teknis orang nggak ada yang mau bahas karena sangat tidak teknikal sekali musiknya kan. Iya. Tapi di situ membahas soal regenerasi. Nah, jadi dia setelah first grade quintet Miles kan, udah habis nih, baru aja meninggal Jimmy Cobb. Jadi, udah habis sih. Udah habis. Jadi Miles, Coltrane, Cannonball, terus Wynton Kelly, sama Jimmy Cobb. Basisnya
si lupa lagi. Bukan Paul Chambers, siapa ya? Paul Chamber. Aduh. Bukan Jamie Heath, gue juga lupa. Pokoknya basisnya Miles yang pertama itulah. Habis itu kan ada second grade quintet. Second grade quintet, Miles, Wayne Shorter, Anthony Williams, Herbie Hancock, sama Ron Carter. Ron Carter ya. Ya kan. Nah, setelah second grade quintet, Miles berubah jadi Miles Electric. Setiap pergantian Miles itu cepet banget tuh, dari satu album satu ke album 2 tuh ganti-ganti terus. Yang pertama jadi diambil beberapa, ada Jack DeJohnette diambil, abis itu Dave Holland nih, basisnya Chick Corea sama Keith Jarrett. Dua-duanya main elektrik piano, terus ada Juma Santos pemain perkusi, sama satu lagi gitarisnya John McLaughlin. Jadi, nah di situ udah lihat kalau lihat jaraknya Miles sama musisinya tuh kalau nggak salah semua juniornya 10-15 tahun apa mungkin 20 tahun lebih. Nah dari situ Miles nggak berhenti cari orang-orang baru. Setelah eranya si Dave Holland, dia ganti basisnya baik basisnya Stevie Wonder, Michael Henderson namanya, diambil. Habis itu mulai ke eranya, mulai masuk dua gitaris, Mike Stern, John Scofield. Yang John Scofield baru lulus dari sekolah. Waktu itu kalau nggak salah umur 23-24. Jadi cari terus yang dia regenerasinya dia nggak bakal. Nah itu gue belajar dari situ, Cak. Bahwa regenerasi musisinya, Miles nggak pernah takut main sama orang yang jauh lebih bagus pada dia technically loh. Technically jauh lebih bagus pada Miles. Cuman mungkin secara pengalaman kurang, sama direction dan musicnya juga belum segitunya. Nah, sama dia kan dibimbing sama dia akhirnya. Itu juga kenapa akhirnya gue senang main sama pemain-pemain yang muda. Iya, gue liatin band lu, ya maksudnya kayak terakhir ada Ivan gitu. Yang tua cuma Ocep doang. Iya. Bang, gimana tuh? Gak ada perlawanan. Enggak. Ya, Ocep, yang sumuran tuh Ocep, Rian. Iya. Sama Agus juga nggak sumuran juga sih. Nggak sumuran ya, bawa dikit lah. Kenapa tuh? Kenapa? Karena banyak banget hal-hal baru yang gue dapat dari mereka gitu. Dari Iqbal, apa dari Jesse, apa dari si Ivan yang mungkin gue nggak pernah kepikiran sebelumnya gitu. Ide-ide mereka bisa jauh lebih bagus daripada gue gitu. Cuman mungkin kan liar, jadi gue kan yang nyatuin aja. Nyatuin, gue yang ngeramuin, oke, yang ini nggak bisa gini gitu. Ini bisa begini gitu. Karena pengalaman gue juga gitu. Iya. Tapi itu semua gue ambil karena gue belajar dan untuk dalam band leader gitu atau musical director, gue pasti ngelihat Miles sebagai panutan gue gitu ya. Karena semua yang main sama dia jadi aja orang-orangnya. Jadi master sekarang. Iya, nggak ada yang pernah enggak gitu. Dan semua nularin hal yang sama. Iya, betul. Jadi culture-nya juga ditularin juga kan sama dia. Kayak Hancock, sampai sekarang yang paling kelihatan orang-orang yang muda-mudanya main sama dia. Scofield. Terus open-minded banget bahwa musik itu nggak cuman, maksudnya ya just sebagian kecil dari genre-nya gitu. Cuman Sco bisa main sama Adam Dykes gitu, drummer muda banget gitu-gitu lah. Jadi salah satu culture di jazz yang kita jarang kita bahas itu kan salah satunya itu ya, apa regenerasi tapi dengan cara ngajak main yang lebih muda lah gitu secara usia gitu. Gitu kali ya. Itu kayak jarang. Iya, karena lu kalau baca bukunya tuh ya, itu pertentangannya dari berbagai macam sisi, apalagi dari senior ya. Karena pada model kayak as much as si Miles respect banget sama Duke Ellington juga against hal-hal kayak gitu. Kalau main pakai pemain begini sih gitu, kenapa gitu? Terus lu mau protes, kenapa lu main pakai electric bass? Kenapa lu nggak main pakai acoustic bass lagi gitu?
dia ngerasa pada saat itu jazznya harus gerak nih. Nggak bisa gini terus, kalau enggak orang akan terus nostalgia terus. Nggak akan ada hal baru yang terjadi gitu misalkan. Pada saat itu. Nah, itu gue belajarnya lagi baca bukunya barengan sama belajar swing feel gitu. Nggak make sense. Kalau misalkan pulang sekolah habis itu bacanya buku itu terus kayak nggak make sense gitu. Kok beda banget gitu ya. Cuman mungkin ya habis itu gue ngerti gitu pas udah mulai ngedalamin, udah mulai praktekin. Iya sih. It's way beyond than just jazz. Gitu. Nah, kalau dari lu sendiri ada saran nggak buat teman-teman yang musisi, nggak cuma jazz ya, buat teman-teman musisi gitu ya, maksudnya biar tetap semangat ngadepin situasi yang kita sedang jalanin gitu sampai ke depannya gitu. Mungkin bisa kasih semacam inspirasi gitu kan, karena gue lihat kan kayak lo nggak berhenti ngoprek apa aja kan, terakhir mainan ke DJ lah apa gitu, kayak gitu. Maksudnya lo apa dari lo mungkin bisa ngasih semacam inspirasi. Gue selalu pengen jadi bagian dari solusi. Itu yang gue pengen sih selalu. Karena pandemi ini yang kena semua sektor. Yang kayak gue pernah bilang di jawaban podcast gue yang kehapus itu. Oke, sorry. Gak ke download soalnya. Gak ke download, terus gue bikin dari download, gue hapus aja, komputer gue berat. Nah, iya, aduh. Ciloko. Kalau jadi gue bilang waktu di situ, gue tuh pengen jadi, makanya gue bilang gue salut banget sama orang-orang kayak Ibrani Pandean. Bani itu buat gue, kalau gue ngeliat dia tuh kayak gila nih orang. Dia nggak pernah patah semangat gitu. Oh iya, memang ini kejadian sama gue, cuman gue nggak. Cara bawaan dia aja ngehe menurut gue, cuman esensi yang gue belajar dari dia tuh gue lihat gila nih orang nggak patah semangat, orangnya tetap berjuang. Dia nggak mau jadi bagian dari problem, dia mau jadi bagian dari part of solution. Apakah itu dia mau jual instrumen kek, dia mau jual roa kek, atau dia mau bikin regaleran di rumah segala macam. Cuman dia jadi bagian-bagian orang yang mau menyelesaikan masalah pandemi ini gitu. Dan nggak cuman gue ada orang di grup yang kerjaannya ngeluh doang gitu. Ngeluh doang harus kayak ini gimana nih kalau kayak gini nih. Apa? Gue tahu deh kayaknya. Jangan beda nih soalnya. Beda grup nih kita. Oh iya, beda grup. Iya, gue cuma baca GP doang. Nah, jadi gue ada orang yang kayak gitu, ada di grup gue yang gimana nih, terus dikit-dikit kasih copy paste yang dari ini kalau pemerintah begini kita bikin apa ya? Ya bener kan nih? Masa gue ditawarin gue ditawarin menghibur orang di kantor, cuman nggak ada budgetnya segala macam. Gue tahu gitu. Kalau kayak gitu mendingan lo omongin pribadi gitu. Yang lo taruh di forum-forum grup bikin orang-orang bingung gitu. Karena kan jadinya kalau manja amat sih. Orang yang kena semua orang kok gitu. Maksud gue part of solution ya you do something. Kalau lo punya akses untuk ke I.O. brainstorming aja sama mereka. Kalau gue sekarang punya akses ke PH itu ngobrol sama mereka. Nih, gue bisa offer ini nih. Gitu. Gue punya akses ke brand, gue ngomong sama mereka. Kira-kira kalau bikin kayak gini mungkin apa enggak? Gitu. Jangan ditanya udah berapa quotation yang gue kirim ke banyak tempat, belum ada yang balik juga. Tapi gue tetap usaha aja. Gitu. Banyak banget gue dari pandemi hari pertama aja udah track, tiba-tiba ada Nick, ini ada brand ini minta ini, lo bisa kirim quotation nggak? Oh bisa, gue kirim-kirim aja. Gitu. Ada yang balik? Belum satu pun. Tapi
gue pikir kayak gue daripada gue ngeluh. Nggak, soalnya yang paling bikin gokil kan lo bisa jadi gila lama-lama nggak mau ngapain. Ya itu salah satu yang waktu gue ngobrol sama Bani juga kan, Ibrani Pandian di podcast gue juga ini. Salah satunya ya emang kalau dia ceritakan ya emang tuh dia nggak nyerah ngerjain ini segala macem karena emang latar belakang keluarganya juga kan dia juga yang jadi tulang punggung gitu emang dan pernah ngalamin juga nggak punya backup plan gitu saat lagi kondisi susah. Nah maksud gue kita kan kalau sekarang ini berarti sama-sama ngalamin kondisi kagak siap nih gitu kan. Cuman respon orang kan kadang beda-beda itu yang gue maksud. Gitu. Oh ya gue marah dan kecewa lah ya pasti. Dengan kondisi inilah pasti. Wah, karena kalau bulan Maret masih enak loh, rasanya masih hidup dari cancel gig kan gue masih bisa hidup dari cancellation. Maksudnya gue juga ada tabungan gitu. Yang sekarang akhirnya ya dipakai. Cuman maksudnya terus cuman ya gue gak mau pantang mundur aja sih. Gitu. Gak bakal selamanya sih ini. Maksudnya suka nggak suka kita harus tetap nggak bikin gitu. Kita harus bisa bikin gitu. Kalau kita ada di side orang yang ada menjadikan jadi solusi buat orang lain, gue rasa di situ loh opportunity-nya. Itu aja sih. Marah boleh, sebel boleh, mau nangis juga boleh, nggak ada yang larang kok. Cuma maksud gue udah selesai nangis, udah selesai marah, udah ya kerja lagi. Karena kalau kata Didi Kempot kan tidak bisa dibiayai dari isak tangismu. Ambiar. Iya dong. Oke. Gak kerasa nih udah ya, hampir sejam, tinggal 2 menit lagi. Ngobrolnya kayak baru mulai kayaknya ya. Kalau pakai Zoom gue tuh 40 menit udah selesai, mesti ganti host kita. Asik. Yang gratis. Tadi gue udah dapat notifikasi. Hore, Anda udah mencapai. Oke. Ya gitu aja sih. Mudah-mudahan sih dari ngobrol-ngobrol malam ini yang singkat dan padat ini bisa dapat. Ya kalau gue dari pribadi sih udah cukup puas lah nanya. Oke, ada Bang Ocep mau nanya ya? Cep, selamat nonton buat Rory, Cep. Bang Ocep mau nanya. Thank you, Nick. Thank you. Sama-sama. Oh, deh. Ocep udah ganti Windows sekarang katanya. Windows. Pindah agama dia. Oh, udah nggak Mac lagi? Oh, udah enggak. Gue denger gosip-gosip santer. Iya benar. Ganti agama dia convert ke Windows. Oh iya, udah convert. Habis Mac harganya nggak kejangkau. Yoi. Bandel nggak Cep pakai lebih Aman sih. Aman. Aman sih. Soalnya ngejar speknya juga yang agak-agak gitu. Oh. Nah, speknya agak-agak tinggi. Aman Windows. sih nggak ada. Windows 10 ya. Iya. Berubah semua, DAW berubah. Lu pakai Pro Tools sekarang? Ya, bagus sekarang. Tapi bikin di Pro Tools nggak enak kan? Masih enak kok Nick sekarang. Udah. Ngeditnya sih enak banget kalau Pro Tools. Iya, ngedit enak banget. Bikin juga makin friendly sih buat gue. Okay. Thank you ya, Cak. Gue yang thank you. Udah mau direpotin, ditanya-tanya. Thank you, Rosen. Semuanya yang ikut udah join. Ada sini thank ada. You, Nick, Cak. Iya, thank you, Sen. Ada Ko Victor. Nah, ini Dinda kagak. Thank you, Cak. Atina Dinda nih nggak muncul mukanya. Yoi. Bentar ya. Thank you deh. Thank you. Thank you, Kovic. Thank you. Ya udah. Kita close dulu jam 9. Makasih banyak ya, Nick. Thank you semua ya. Yo, Thank you semua.
Sehat-sehat ya. Bosen. Nanti gue share ya kalau udah naik di Ya. Spotify. Thank you. Sehat-sehat semua. Sehat-sehat. Oke. Dah. Sehat semua. Ah. Bye.